Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Bapak Ibu sekalian, para jemaah salat tarawih, tadi sebelumnya kita melaksanakan salat isya berjamaah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Malam ini kita berada pada malam yang keempat. 3 hari sudah kita melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Semoga semua amal ibadah kita, baik shaumnya, tadarusnya, ihya layali Ramadannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu doa populer terkenal yang kalau kita dalami arti atau maknanya sangat fenomenal sekali. Yang saya maksud adalah bunyi doa pendek sebenarnya. Allahumma sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Kalau kita bacanya sendiri, kalau sama-sama, Allahumma sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, tetapkan dan kuatkan hati kami ala dinika, untuk senantiasa berada dalam agamamu, wa ala ta'atika, dan selalu taat patuh terhadap. Pendek tapi sangat dalam sekali. Mengapa ini penting kita baca, kita hafalkan, kita resapi, kita amalkan? Fakta empiris, fakta historis menyebutkan betapa keyakinan hati itu mahal harganya. Orang untuk merubah keyakinan dari buruk menjadi baik itu perlu banyak faktor. Sebagai contoh, kisah-kisah ini barangkali bisa menjadi penguat. Ayahnya Nabi, Rasul, tapi anaknya preman. Contoh dalam hal ini adalah contoh Nabi Nuh alaihissalam. Anak Nabi saja diajak untuk beriman, diajak untuk berbuat baik, meyakini Allahu Ahad, Allahu Samad. Hatinya tidak terbuka. Jadi taufik dan hidayah itu luar biasa mahalnya. Sungguh kita beruntung dan berbahagia. Di dalam dada kita terpatri iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasilahnya adalah karena orang tua kita. Ibu dan bapak kita mengajarkan kepada kita sejak dini iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu ketika mengandung, hamil 4 bulan, ditiupkan ruh kepada si jabang bayi janin. Ada dialog, ada komunikasi antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan janin-janin itu, diabadikan dalam Al-Quran. Firman Allah, qala alastu bi
Wahai para janin, wahai calon para bayi, apakah kalian bersaksi mengakui Allah, aku adalah Tuhanmu? Serentak dijawab oleh para janin itu, qalu bala syahidna. Kami mengakui dan bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika dalam proses kehamilan, bacalah kalimat-kalimat thayyibah, bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mungkin sangat dikenal di masyarakat. Baca surat Yusuf, surat Maryam. Jauhi perkataan-perkataan yang mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, karena akan didengar dan direkam oleh si calon bayi. Jadi proses akidah itu sudah sedini mungkin. Lahirlah itu bayi ke dunia ini, langsung disambut dengan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat thayyibah. Azan di telinga kanan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Terekam dengan sangat kuat di sanubari para bayi-bayi itu, sehingga menjadi kita sekarang. Salah satu wasilah kita menjadi orang yang beriman dan takwa adalah peran orang tua kita. Maka calon-calon bapak dan calon-calon ibu juga harus memiliki value yang sama, nilai yang sama, pewarisan nilai-nilai ketauhidan kepada generasi selanjutnya. Seiring berjalan zaman, waktu, bayi-bayi itu kemudian menjadi batita, bayi di bawah 3 tahun, balita, bayi di bawah 5 tahun, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai juga nanti ke usia lanjut usia, lansia. Terjadilah pengalaman, terjadilah pertemuan-pertemuan. Di antaranya adalah untuk menggoyang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal yang mempengaruhi lingkungan si bayi tadi yang sebenarnya suci dari lahir, kemudian menghadapi berbagai pengalaman-pengalaman kehidupan. Yang terjadi ada yang sesuai dengan tracknya, tapi banyak juga ada yang menyimpang. Maka tamsil yang di depan tadi, betapa mahalnya hidayah dan taufik untuk mendapatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ayahnya Nabi dan sudah diancam, diberikan peringatan akan terjadi air bah, banjir, tsunami yang terbesar sepanjang dunia, sepanjang kehidupan dunia, tapi tetap sini kanan, mari bersama ayah, bersama abah, bersama orang beriman naik ke kapal. Tidak ayah, di sana ada jabal, ada gunung yang lebih tinggi. Aku akan lari ke sana, air tidak akan sampai ke sana. Secara rasional waktu itu, tapi ternyata idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Air itu melebihi gunung yang tertinggi di dunia pada waktu itu. Tafsir yang kedua, putranya Nabi, ayahnya jauh dari hidayah Allah. Kisah tentang Nabi Ibrahim dan ayahnya. Ada juga keponakannya Nabi, pamannya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini sebagai gambaran bahwa dakwah yang paling berat itu adalah
suami kita, istri kita, keluarga dekat kita. Mungkin dakwah kepada orang lain sangat mudah diucapkan, hanya ada dalam forum-forum seperti ini. Tapi dakwah yang berkelanjutan dan berkualitas adalah dakwah kepada orang-orang terdekat itu. Paman Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Ada dua versi yang mengatakan beriman dan tidak beriman. Kita anggaplah yang versi beriman. Dan itu juga terjadi pada akhir-akhir masa Nabi ketika berada di Mekah Al-Mukarramah sebelum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Paman Nabi Ali bin Abi Thalib dan istri Nabi Siti Khadijah pergi dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu kaum kafir Quraisy semakin berani untuk melakukan penetrasi, melakukan tekanan-tekanan yang lebih luar biasa, sehingga pada akhirnya baginda Nabi mendapatkan perintah untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Hadirin rahimakumullah, dari kesekian kisah-kisah yang disampaikan tadi, ada maklumat yang bisa kita dapatkan sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Yang pertama, kita perlu istiqomah dalam kebaikan, dan ujian kebaikan itu luar biasa. Tambah berat ditambah dengan pada masa sekarang, di mana kita berada pada era 4.0 atau 5.0, segalanya dikendalikan oleh IT, dikendalikan oleh internet, oleh medsos dan sebagainya. Dakwah dan ajakan-ajakan kebaikan menjadi banyak batu sandungan. Istiqomah itu penting sehingga kita bisa menjadi pribadi yang kokoh dan kuat dan sabar. Sabar menurut para ulama paling tidak ada 4 hal. As-sabru 'alal ni'mah, sabar terhadap nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Yang kedua, as-sabru 'alal musibah, sabar ketika kita menghadapi musibah yang diujikan kepada kita. Yang ketiga, as-sabru 'alal ta'ah, sabar kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah. Kita bersedia dan mau melaksanakan ibadah puasa karena kita sabar akan ketaatan kepada Allah. Yang terakhir, as-sabru 'anil maksiyah, sabar kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesemua ini akan menjadikan hijrah hati yang terbaik dan membangun kekuatan dan kekokohan kita untuk menjadi pribadi muslim yang baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.